bakal diwarisin juga buat anak-anak gak gitu? Pastinya. Kalau nggak diwarisin udah dijual. Itu aja kan, nggak usah pusing. Anak-anak kayak kerja sendiri cari duitnya gitu kan. Bunda ngomongin anak-anak dong, gimana kabar El sama Syifa? Ya doain aja kalau El sama Syifa ya. Kan nggak tahu seperti apa mereka. Apakah mereka udah jadian atau mereka TM? Aku nggak ngerti, jujur nggak ngerti gitu. Tapi ya mendoakan semoga kalau emang anaknya senang ya aku bener-bener bahagia. Kemarin kan juga disepil sama Bunda, katanya siapa yang kondangan bareng itu pacarnya gitu. Itu ya itu namanya juga aku tuh iseng gitu, demi Allah aku iseng gitu kan kondangan di bawah ada orang ya kan, jadi ya kalau aku bilang pacarnya itu aku iseng nyeletuk aja, namanya aku juga ceplos ya gitu. Jadi aku nggak tahu apakah mereka pacaran atau enggak, sama sekali belum tahu sampai hari ini karena aku belum ketemu Tapi katanya ada yang bilang yang emang Bunda sebenarnya mah comblangnya juga lewat Tisa gitu. Loh iya, kalau itu kan sempat waktu itu kan saya dengar si El juga aku dengar dari siapa itu ada si Syifa tuh lagi putus tuh. Tadi satu kenalin dong gitu loh. Kok kenalin. Deketin dong gitu kan. Mereka kan sebenarnya udah kenal, ya udah kalian udah main bareng. Tuh deketin dong, cepetan comblangin gitu. Cuman iseng gitu gue nyautuk gitu doang gitu. Tapi sejauh ini Bunda kenal Syifa mungkin bagaimana Bu sampai akhirnya pengen coba kenalin deh sama anak gue gitu kan. Syifa sosok gimana sih buat Bunda? Aku sih baru pertama kali, cuma sekali ketemu ya, jadi ya mungkin karena memang itu lagi di launchingnya Rosa, dokumenternya sama Mas Irwan, kebetulan Mas Irwan bikin filmnya Rosa, jadi memang ya namanya juga pertama kali kenal ya pasti ya masa cemberut nggak mungkin ya. First impressionnya sih baik, humble gitu sih. Berbalas makanan juga Bun. Iya, sering dikirimin sebelum itu akhirnya waduh dia harus balas nih ya kan, karena kan aku sebenarnya jujur nggak terbiasa untuk kirim makanan, tapi karena udah 2 kali dikirimin makanan mau nggak mau aku harus balas ya kan. Baru kirimin makanan udah dikirim lagi balik lagi, jadi ya udah kalah inilah kalah cepat gitu. Tapi ini kok udah restu nggak sih Bun? Loh, kalau restu sih aku merestui anak-anak dengan siapa aja, yang penting mereka bahagia, asal mereka bahagia. Kalau mereka nggak bahagia ya aku merestui mereka untuk berpisah gitu. Karena kan intinya kehidupan adalah kalau kamu tidak berbahagia dengan apa yang di sekeliling kamu, dengan hubungan yang toksik, kemudian kamu cabut aja gitu. Sebelum janur kuning benar-benar Anda berdiri tegak kan, jadi masih dalam usia masih bisa pilih-pilih lah gitu. Tapi kan pada saat pilih-pilih itu juga pilih jangan sembarangan, dalam arti kamu juga harus benar-benar memilih yang mana yang paling enak buat paling nyaman sama kalian. Bunda ini kan kemarin kan El nyusul dari El sendiri udah cerita kenalin sendiri, jelasin, curhat. Enggak, kalau kita cuma ngeceng-cengin doang. Kita mah ketemu kita ceng-cengin paling seneng, bukan malah nanya enggak, interogasi mah enggak, karena emang paling cuman jadian belum gitu doang. Tapi kemarin kan El Bunda nyusul ngasih pesan juga katanya, aku bukan mertua yang itu loh, yang galak loh gitu. Kan aku ngomongnya bukan hanya untuk Syifa. Aku kan punya ada Tisa, ada Alisa ya kan. Jadi dan aku bilang bahwa misalnya anakku dengan siapapun itu aku ngomong tenang aja. Pokoknya Maya Estianti adalah mertua yang sangat enak. Tapi emang tipikal Bunda begitu ke nanti calon-calonnya ke anak? Lebih ketegas apa gimana sih? Tegas atau memang Enggak, aku memberikan sebuah kebebasan untuk mereka karena mereka kan sudah bukan anak kecil ya. Mereka sudah 25 tahun ke atas gitu kan. Kecuali dulu doang ya. 25 tahun tuh udah nggak bisa kita atur sebagai anak ya kan, karena mereka sudah punya dunianya dan mereka sudah mandiri, sudah bekerja. Jadi kita sebagai orang tua hanya bisa memberikan pengarahan. Dalam arti pengarahannya bukan maksa, tapi memberikan sebuah gambaran bahwa kehidupan tuh begini loh. Gitu. Jadi kalau misalnya aku ngatur anak-anak nggak mungkin. termasuk kemarin El nyusul Syifa ke Bali, itu maksudnya izin atau cerita ke Bundanya gimana nih Bunda? Lebih gimana sih Bunda? Ya cuma mau ke Bali, bilang gitu aja udah. Aku kan nggak kepo dan nggak mau tahu detail. Kamu ngapain aja nak, kan nggak mungkin. Aku bukan ibu yang mau tahu detail. Soalnya anak suami aja aku nggak mau tahu kan gitu. Berarti nggak mau tahu detail gitu loh. Bukan aku nggak maksudnya aku benar-benar aku menghargai privacy, apakah itu suami, apakah itu anak aku, karena aku juga mau dihargai privasiku. Jadi aku benar-benar aku memperlakukan mereka karena seperti mereka memperlakukan. Tentang pengen cepat-cepat punya cucu
Bun? Pasti dong. Harapan yang belum ada dari seorang Maya Estianty apa ya, cucu. Makanya tadi kayaknya mulai pusing dengan orang manggil bunda. Kayak sekarang udah banyak bunda. Udah ganti aja namanya gue Oda ya, Oma Bunda ya. Juga berarti pengen dipanggil Oma segera mungkin ya Bun? Soalnya udah banyak banget yang manggil bunda. Gue bingung sekarang. Kalau zaman dulu kan paling gue cuma Bunda Yvette, Bunda Dorce apa Bunda gue gitu. Sekarang udah banyak bunda, jadi gue pengen ganti jadi Oda aja deh, Oma Bunda. Mungkin dari Al dulu mungkin. Menantu di mata bunda itu seperti apa gitu? Mbak, terserah mereka. Bun, behal cucu Bun, menargetkan untuk anak-anak seberapa lah? Atau mungkin ada yang duluan gak sih Bun? Ini Bun ngelihat siapa paling siap. Bapaknya suruh bayarin, nggak apa-apa. Kalau bertiga rasanya kan aneh ya, karena kan itu ada 3 keluarga yang nggak bisa digabung jadi satu gitu kan. Tapi kalau mau bertiga ya silakan aja. Walaupun secara mitos ya kan, aku pernah mengalami gitu, bahwa aku menikah bersama kakakku barengan tahunnya bercerai dua-duanya. Jadi ya ada traumatik di situ. Tapi kalau mereka mau menikah barengan ya kenapa tidak gitu kan. Tapi ya sekali lagi kadang-kadang ada kita serahkan lagi ke Allah ya kan. Kita nggak bisa memaksakan tiga-tiganya nikah bareng. Itu pikir anak itu barang ya kan, disuruh-suruh dipaksa-paksa nggak bisa. Tapi kan benar-benar anak-anak terserah mau nikahnya siapa-siapa dulu. Bun, tapi kita pernah ngomong ke anak-anak belum sih Bun? Ayo nikah, pengen punya cucu nih. Gitu-gitu. Oh enggak. Aku enggak pengen. Ayo nikah, pengen punya cucu. Enggak. Karena buat aku pernikahan itu adalah waktunya Allah, bukan waktu aku. Coba kita paksa anak-anak kalau memang bukan waktunya. Cuma kita bilang, Maya harus begini-begini. Kalau misalnya itu anak-anak maksa aku, ayo udah nikah aja. Lah, menurut lo jodoh masih dari siapa? Dari Allah. Tapi anak sendiri membatasi usianya nggak sih Bunda? Anak-anak Punya target maksudnya, ya? iya, jadi dia maunya mentoknya umur berapa kan terserah anak-anak. Nah, dari anak-anak Terserah anak-anak. Aku nggak batasin karena kayak lagi jodoh itu urusan Allah, bukan urusan manusia. Buat ngeliat kesiapan mungkin dari tiga-tiga ini kan udah pada punya pasangan. Ada yang pacaran yang lama, ada yang Bunda juga suka banget pasangannya gitu. Bunda mau lihat mungkin siapa duluan nih? Kalau siapa dulu aku nggak ngerti ya. Kalau secara umur mestinya Al Ghazali duluan ya. Tapi kita nggak tahu kalau ternyata besok Al Rubi, gue siap nikah besok, ya silakan. Atau Dulu Jailani ternyata bilang gue siap nikah besok, ya silakan. Aku sudah akan tidak melarang mereka siapa duluan. Toh mereka anak laki-laki yang dilangkah-langkahin juga mereka nggak terlalu ambil pusing kok. Kita ya memang orang Jawa, tapi kadang-kadang kalau masalah cowok dilangkah-langkahin, namanya juga cowok ya kan. Kecuali cewek agak-agak gimana gitu kan. Tapi cewek juga nggak apa-apa juga dilangkahin. Aku dulu juga nikah sama bapaknya anak-anak juga dilangkahin kok, ngelangkahin kakakku gitu. Tapi mungkin ada penerapan seperti itu ya Bun, ke anak-anak untuk harus dulu. Karena sekali lagi aku percaya bahwa pernikahan itu jodoh itu waktunya Allah, bukan waktu Allah. Itu ngeliat anak-anak sudah menemukan jodohnya masing-masing, agak ada rasa lega nggak Bun, tinggal satu langkah lagi nih gitu. Kan udah berpasangan semua nih Bun, tinggal pernikahan acaranya nih secara anak-anak nih. Ya paling siap-siapin tabungan buat mereka nikah lah, buat acara-acara. Kalau untuk karir anak-anak ternyata seperti apa sih Bun? Aku tidak pernah memberikan sebuah ini harus jadi ini ya. Tapi terserah anak-anak, yang penting mereka happy dan alhamdulillah anak-anak sudah tidak bergantung kepada kedua orang tua. Mereka sudah mandiri, ambil uang sendiri, nggak minta uang jajan ke bapaknya lah gitu. Kalau dapat hadiah sih masih ya gitu. Kita yang paling pengen kasih hadiah gitu kan, karena udah lama kangen nggak dimintain duitnya gitu. Kalau untuk pesan untuk anak-anak tentang pasangannya seperti apa mungkin? Pesan apa ya, sekali lagi aku ulangi selalu katakan, karena ini juga buat kalian semuanya ya gitu. Kita kalau udah punya pasangan ingat jangan pernah menyakiti hatinya. Kemudian kalau udah terikat komitmen jangan pernah selingkuh, karena kan kalau selingkuh itu kan artinya siap untuk menghancurkan komitmen dan kehilangan sebuah keluarga ya kan. Terus kemudian jangan pernah mendoakan wanita, kemudian juga bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, imam. Kamu ini laki-laki ini harus menafkahi, memberikan kehidupan buat. Terima kasih Bunda.